Podcast Network Asia. Jangan melihat sebuah hubungan atas dasar untung dan rugi. Cobalah bangun sebuah hubungan atas dasar kejujuran. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Lost Art of Connecting karya Susan McPherson. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas cara membangun hubungan profesional. Di dunia kerja pasti tidak asing dengan kata networking. Apapun posisi kita, pasti ada pemangku kepentingan yang perlu kita bina hubungannya. Misalnya, kalau kamu bekerja di bagian sales, tentunya kamu perlu berkenalan dengan klien baru, menjaga hubungan, dan sebagainya. Sayangnya, hubungan yang dibangun seringkali sifatnya transaksional, ada agenda terselubung, dan sebagainya. Ini yang membuat hubungan profesional seringkali terlihat palsu. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan perspektif yang lain. Bagaimana bila saat kita membangun sebuah hubungan, kita harus punya mindset kalau kita berhubungan dengan manusia. Kita perlu membangun sebuah hubungan atas dasar kepercayaan dan kejujuran. Ingat, setiap orang punya sesuatu yang ingin mereka bagikan, dan setiap orang punya hubungan dengan orang lain. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, memulai lingkaran pertemanan. Kebanyakan orang tentu saja ingin menciptakan sebuah hubungan yang bermakna, mencari teman sejati, dan menikmati hubungan sosial. Namun sayangnya, kita seringkali berbicara dengan seseorang atau menjalin relasi yang transaksional. Di era sekarang, teman itu belum tentu teman beneran, apalagi di media sosial. Orang yang berada dalam lingkaran pertemanan di media sosial belum tentu orang yang benar-benar kita kenal. Sebelum bertemu atau berbicara dengan seseorang, dalam diri kita ibaratnya ada sebuah alat yang menimbang seberapa manfaatnya dia bagi saya. Ini yang membuat kita jadi pemilih dan hanya berbicara dengan seseorang yang kita pikir punya manfaat dalam hidup kita. Alhasil, orang baru yang kita temui juga merasakan kalau kita mendekati mereka saat ada butuhnya saja. Untuk keluar dari lingkaran ini, kita harus mengubah fokus ke bagian yang penting dalam sebuah hubungan, yaitu memberi. Ketika kita mencoba untuk menawarkan bantuan, maka mereka akan lebih baik kepada kamu. Ini langkah pertama untuk menciptakan sebuah hubungan sosial yang lebih baik. Membangun sebuah jaringan pertemanan terlihat seperti sebuah aktivitas yang sulit, sama halnya seperti lari maraton. Namun tidak harus selalu begitu. Kamu bisa memulainya dengan hal yang sederhana. Misalnya, kamu mengajak 2 orang teman kamu untuk ketemuan dan makan bareng. Nah, selanjutnya masing-masing dari kalian mengajak 1 orang. Di ajang pertemuan lain, kalian mengajak 1 orang lagi setiap orang. Sekarang totalnya sudah 8 orang. Jika tips ini tidak cocok buat kamu, cobalah cari cara lain. Intinya, kamu tidak perlu sendirian dalam membangun jaringan. Kamu bisa memanfaatkan orang di sekitar untuk membantu kamu. Kesalahan umum yang biasanya dilakukan oleh banyak orang adalah mereka merasa seharusnya. Misalnya dalam sebuah pertemuan, kadang kita berpikir kalau kita seharusnya pergi bersama mereka atau kita akan kehilangan kesempatan. Perasaan ini menciptakan lose-lose situation. Jika kamu tidak pergi, kamu akan merasa cemas dan kesal. Tapi jika kamu pergi dan tidak bertemu orang yang cocok, maka kamu juga merasa kecewa karena ibaratnya membuang-buang waktu. Kedua, tips menciptakan hubungan yang bermakna. Sebuah hubungan selalu dimulai dari setidaknya 2 orang yang berhubungan satu sama lain dan menciptakan sebuah ikatan. Nah, untuk memperkuat ikatan ini, maka kamu perlu titik awal. Banyak orang merasa kalau untuk menciptakan jaringan pertemanan, kamu perlu memulainya dari luar. Tapi mereka lupa, setiap orang di lingkaran pertemanan mereka saat ini tentunya punya teman kan? Nah, ini bisa jadi titik awal untuk memulai. Penulis menjelaskan konsep gather, ask, dan do. Pertama, gather. Daripada menunggu waktu networking yang ideal, bagaimana bila kamu yang ciptakan momen untuk kenalan?
Kamu harus punya mindset, setiap orang yang kamu kenal, tidak peduli pengalaman atau latar belakangnya, bisa membantu kamu dalam satu hal maupun hal lainnya. Kedua, as. Ini adalah momen saat kamu menghubungkan setiap titik yang sudah kamu kumpulkan selama ini. Menghubungkan titik demi titik dimulai dengan pertanyaan, apa yang bisa saya bantu? Pendekatan ini mengubah dinamika hubungan secara drastis. Ketika kita berinisiatif untuk membantu, maka kemungkinan besar orang itu akan membalasnya. Ini adalah langkah untuk mengubah hubungan transaksional menjadi hubungan sosial yang bermakna. Ketiga, do. Ketika kamu berhasil berkenalan dengan seseorang, jangan lupa untuk lakukan follow up. Tepati janji yang sudah kamu buat, terus jaga hubungan dari waktu ke waktu. Dan belajar untuk tidak hanya bicara basa-basi, tapi memulai percakapan yang lebih dalam. Ketiga, tips meminta yang tepat. Pernah nggak kamu minta sesuatu kepada orang lain, lalu kamu dapat jawaban iya? Entah mereka menjawab iya, kamu dapat pekerjaan baru, atau mereka bilang iya, kamu mendapatkan budget yang lebih besar. Untuk mendapatkan persetujuan memang tidak mudah. Tapi bagaimana kalau kita menggunakan perspektif yang berbeda? Ketika bertemu seseorang, coba gunakan mindset. Kalau orang itu kemungkinan besar akan bilang iya. Nah, dengan mindset ini, pikiran kita jadi lebih positif dan pada akhirnya memberikan hasil yang lebih baik. Sebagai contoh, Rone Sabyang adalah pendiri dan CEO dari perusahaan bernama Her Agenda, media digital yang merupakan pemenang dari berbagai penghargaan yang merayakan pencapaian wanita milenial yang sukses. Ketika dia berusia 15 tahun, Ronesa melihat kalau hanya sebagian kecil dari CEO 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat adalah perempuan. Hal ini juga yang mengilhaminya untuk memulai karir menulis dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk menampilkan wanita profesional yang luar biasa. Alih-alih menunggu sampai dirinya dewasa, Ronesa memberanikan diri untuk mendekati wanita sukses, lalu meminta waktu mereka untuk wawancara selama 15 menit. Keberanian inilah yang akhirnya membuat Ronesa berhasil meluncurkan platformnya sendiri dan beberapa tahun kemudian dirinya masuk dalam kategori 30 wanita sukses Forbes di bawah umur 30 tahun. Pelajaran penting yang menarik adalah ketika mendekati seseorang, pastikan jelas apa yang kamu inginkan, dapat diukur dan punya jangka waktu. Apabila bertemu orang baru, pastikan semua pesan yang ingin kamu sampaikan di bawah 5 menit. Dengan meminta bantuan atau waktu mereka, maka cara ini akan membuat kamu lebih terhubung dengan orang lain. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, tips membangun pertemanan. Membangun sebuah jaringan pertemanan terlihat seperti sebuah aktivitas yang sulit, sama halnya seperti lari maraton. Namun tidak harus selalu begitu. Kamu bisa memulainya dengan hal yang sederhana. Mulailah dari teman sekelilingmu. Kamu bisa memanfaatkan orang di sekitar untuk membantu mengenalkan jaringan mereka. Kedua, menciptakan hubungan yang bermakna. Coba mulai dengan mindset, apa yang bisa saya bantu? Pendekatan ini mengubah dinamika hubungan secara drastis. Ketika kita berinisiatif untuk membantu, maka kemungkinan besar orang itu akan membalasnya. Ini adalah langkah untuk mengubah hubungan transaksional menjadi hubungan sosial yang bermakna. Ketiga, memulai dengan positif. Ketika bertemu seseorang, coba gunakan mindset. Kalau orang itu kemungkinan besar akan bilang iya atas permintaan yang ingin kita ajukan. Nah, dengan mindset ini, pikiran kita jadi lebih positif dan pada akhirnya memberikan hasil yang lebih baik. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Hai semua, Samara di sini. Gimana episode Sikutu Buku yang barusan kamu dengar? Pasti menambah wawasan kamu dong. Setelah ini, kamu juga bisa dengerin podcastku Meditate with Samara. Di sana, aku banyak membahas tentang mindfulness dan juga berbagai konsep pengembangan diri yang menarik serta informatif. Yuk langsung dengerin podcast Meditate with Samara setelah ini. Namaste. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama,
grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.